Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penyusunan proposal usaha saya. Baiklah, setelah mempertimbangkan semuanya, saya memutuskan untuk membuat usaha kecil, yaitu keripik dan daun jambu biji. Oke, bab pertama, pendahuluan. Dalam suatu pemasaran, banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan dari yang kecil hingga yang besar. Dari yang murah hingga sampai yang mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani oleh setiap orang. Dengan aktivitas yang semakin padat, membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Makanan-makanan yang tersedia di pasaran saat ini memang sudah beragam. Tetapi, umumnya makanan tersebut bukanlah makanan tradisional yang khas Indonesia. Serta harga yang ditawarkan juga kebanyakan terlalu mahal. Keberadaan keripik daun jambu biji sebagai salah satu makanan tradisional khas Indonesia memiliki rasa yang enak, nikmat, dan gurih. Mengandung protein dan juga lezat. Memang baru-baru ini muncul. Untuk itu akan dikembangkan dan dipromosikan kepada siswa-siswi. Sehingga usaha ini memang layak dikembangkan menjadi salah satu usaha kuliner alternatif di Indonesia. Visi: menjadikan keripik daun jambu biji makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima di kalangan masyarakat. Misi: 1. Memperkenalkan produk pada masyarakat luas. 2. Memberikan kepuasan pada pelanggan. 3. Memanfaatkan bahan baku utama daun jambu biji sehingga menjadi makanan yang unik dan berkualitas. 4. Mencari keuntungan dari modal yang kecil. 5. Selain ingin mendapatkan keuntungan, kami ingin mendapatkan berkah dalam usaha ini. Bab 2. Rencana produk. Produk ini ialah produk yang menyajikan makanan ringan, yang mana merupakan makanan sehat. Makan ini dapat menstabilkan kadar gula dalam darah pada penderita diabetes. Dengan mengkonsumsi daun jambu biji, dapat mengobati demam berdarah dan sakit gigi. Di samping itu juga dapat mengatasi diare. Produk ini ialah makanan cepat saji yang berbahan utama daun jambu biji. Keistimewaan dari keripik daun jambu ialah 1. Berbahan utama yang sehat. Yang kedua, makanan yang jarang dijumpai. Ketiga, tidak berpengawet. Dan yang keempat, harga yang ekonomis. Bab 3. Rencana strategi pemasaran. Gambaran umum. A. Segmenting. Segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran terpisah. Dan yang penyusun lakukan dalam melakukan segmenting ini ialah di seluruh warga lingkungan Stand Sultan Abdurrahman. B. Targeting. Penetapan target pasar market targeting yaitu proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Penetapan sasaran pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat, atau sebuah perusahaan besar mungkin memutuskan untuk menaruhkan ragam produk yang lengkap dalam melayani seluruh segmen pasarnya. Sebagian besar perusahaan memasuki pasar baru dengan melayani segmen tunggal. Dan jika hal ini terbukti berhasil, mereka menambahkan segmen. Penyusun memilih targeting dalam pembuatan proposal usaha makanan ini, yaitu seluruh warga lingkungan Stand Sultan Abdurrahman. C. Positioning. Positioning adalah bagaimana
untuk meningkatkan sekaligus untuk menempatkan produk yang kita buat terhadap pesaing kita dalam pikiran konsumen. Dengan kata lain, positioning dipakai untuk mengisi dan memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Merek produk yang unik mengharapkan konsumen dapat mengingat produk ini. Yang D, placement. Tempat dalam marketing mix biasa disebut dengan saluran distribusi. Saluran di mana produk tersebut sampai kepada konsumen dan tempat yang penyusun akan pilih, yaitu lingkungan kampus Sten Sultan Abdurrahman. Karena lokasinya yang cukup strategis dan mudah dijangkau sebagai pebisnis pemula seperti saya. Yang E, people. People adalah semua orang yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk serta memberikan pelayanan produk kepada konsumen. Orang yang memproduksi dan memasarkan suatu produk juga memiliki penilaian di mata konsumen. Dalam penyusunan ini, orang yang terlibat dalam produksi adalah saya sendiri. Yang F, proses. Proses adalah serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memberikan produk atau jasa dengan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Suatu proses bisa berisi tentang metode atau prosedur yang diberlakukan untuk memperoleh produk yang dibutuhkan konsumen. Dalam penyusunan ini, proses pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah merupakan prioritas dalam usaha ini. Yang G, physical evidence. Physical evidence adalah perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung penampilan suatu produk sehingga memperlihatkan secara langsung kualitas produk serta pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Dalam penyusunan ini, saya akan menyajikan produk jadi yang dikemas dalam plastik bening yang tebal dan menawarkan langsung kepada calon konsumen untuk mencicipi produk jadi. Bab 4. Aspek organisasi dan manajemen. 4.1. Aspek organisasi. Nama usaha Keripik Dajabi. Nama pemilik atau pimpinan saya sendiri Agus Gunawan. Alamat kantor dan tempat usaha Sten Sultan Abdurrahman. Bentuk badan hukum belum ada. Struktur organisasi juga sama, belum ada juga. Jabatan, jumlah staf, uraian tugas, dan penggajian sama, belum juga. Baiklah, selanjutnya perencanaan kegiatan, pra-operasi, dan jadwal sebagaimana saya terangkan di tabel berikut berdasarkan minggu keberapa. Oke, bab 5. Rencana produksi. 5.1 produk. A, dimensi. Inilah berikut gambar dari produk yang akan saya pasarkan. Yang B, manfaat produk. 1. Dapat menstabilkan kadar gula dalam darah pada penderita diabetes. Yang kedua, dengan mengkonsumsi daun jambu biji dapat mengobati demam berdarah dan sakit gigi. Yang ketiga, dapat mengatasi diare. C. Fungsi produk. Merupakan produk konsumsi berjenis makanan ringan terbuat dari daun jambu biji. 5.2. Proses produksi. 1. Masukkan daun jambu biji ke dalam air yang mendidih. Kedua, angkat dan tiriskan daun jambu setelah daun jambu berubah warna. Yang ketiga, siapkan adonan terigu dalam air dan diberi air secukupnya. Keempat, haluskan bumbu seperti bawang putih, ketumbar, penyedap rasa, garam, dan cabai. 5. Lalu, sudah dihalus, campurkan ke dalam terigu yang sudah disiapkan. 6.
6. Dan potong daun bawang. 7. Lalu campurkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam adonan yang sudah siap dan daun bawang tadi yang sudah dipotong-potong. 8. Aduk hingga rata. 9. Panaskan minyak goreng ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. 10. Lalu masukkan daun jambu biji satu persatu ke dalam adonan. 11. Lalu goreng hingga daun biji berubah warna. 12. Angkat dan tiriskan. 13. Masukkan keripik dalam kemasan. 5.3. Kapasitas produksi. Minggu pertama, rencana produksi 50 bungkus per hari. 5.4. Tanah dan bangunan. Lokasi yang ditentukan adalah lingkungan kampus STAN Sultan Abdurrahman. 5.5. Sarana penunjang. Jenis biaya. 1. Pemasangan instalasi listrik. Jumlah biaya belum ada. 2. Pemasangan instalasi air pump. Jumlah biaya belum ada juga. Yang ketiga, pemasangan instalasi telepon. Tidak ada juga. 4. Pemasangan instalasi internet. Jumlah biaya 40.000. Yang kelima, dan yang lainnya jumlah biaya 140.000. Total biaya sarana penunjang 180.000. 5.6. Mesin dan alat. Nama mesin atau alat keranjang. Unitnya 2. Harga 70.000. Jumlah harga 2 yaitu 140.000. Kuali besar 1. Harganya 112.000. Jadi total pembelian mesin atau peralatan jumlahnya 152.000. 5.7. Bahan baku dan bahan pembantu. Nama bahan: daun jambu biji. Bawang daun 1 ikat harga 2.000. Bawang putih 1/4 gram 6.000. Ketumbar 1 gram 1.000. Penyedap rasa 4. Harganya 7.500. Garam 1 unit. Harganya 2.000. Minyak goreng 1/4 kilo 3.000. Cabai bubuk 1 3.000. Plastik bening 1 kilo 22.000. Jadi total pembelian bahan baku harganya 69.000. Baiklah, bab 6, rencana keuangan. 6.1. Sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan usaha ini menggunakan modal sendiri. 6.2. Proyeksi keuangan. 1. Sumber pendanaan. Uraian modal sendiri 100%. 2. Analisa biaya tetap. Uraian: gaji. B. Penyusutan. C. Bunga pinjaman. D. Biaya pemasaran. Banyaknya 1. Harganya 7.000. Jumlahnya 7.000. Biaya lainnya tidak ada. Jadi jumlah dari keseluruhannya 7.000. 3. Analisa biaya tidak tetap. Uraian: upah belum ada. B. Biaya bahan 1 paket, harganya 69.000. Jumlah 69.000. Jadi total keseluruhan jumlahnya 69.000.
6.3 Analisa keuntungan. 1. Perhitungan harga pokok dan harga jual. A. Harga pokok penjualan atau HPP. HPP sama dengan total biaya produksi biaya tetap ditambah tidak tetap. Jumlah produk HPP sama dengan 76.000 bagi 50. HPP sama dengan 1.520 rupiah. B. Harga jual HJ. HJ sama dengan HPP tambah persen profit. Profit sama dengan HPP dikali persen laba sama dengan HPP kali 50% sama dengan 1.520 kali 50 bagi 100 sama dengan 760 rupiah. HJ sama dengan HPP tambah profit sama dengan 1.520 ditambah 760 sama dengan 2.280 rupiah dibulatkan menjadi 2.500. TP sama dengan HJ kali jumlah produk sama dengan 2.500 kali 50 sama dengan 125.000. Yang C. Perhitungan laba atau rugi. TP sama dengan 125.000. TBP sama dengan 76.000. Jadi 125.000 dikurang 76.000 sama dengan, jadi yang laba yang kita dapatkan sama dengan 49.000. Bab 7 penutup. 7.1 Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa berwirausaha merupakan kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melakukan sebuah usaha. Peluang kita dalam berusaha merupakan kemampuan pribadi sebagaimana kita memiliki sikap percaya diri, berani mengambil resiko, kepemimpinan, jujur, tekun, selalu berusaha untuk berprestasi, dan unggul dalam memasarkan produknya. Dalam memilih suatu usaha, perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan kita jalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha keripik dan biji merupakan suatu usaha skala kecil. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. 7.2 Saran. Agar pelaksanaan usaha dapat berjalan lancar, maka saya mempunyai beberapa saran, antara lain: 1. Dalam mendirikan usaha, sebaiknya dipersiapkan segala sesuatu dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, percaya diri, dan keuletan. Yang ketiga, seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Yang keempat, semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. Baik, mungkin itu saja dari saya. Bila terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.